Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi pagi ini kita mendoakan narasumber Profesor Dr. Murniati Muklisin. Tadi sebut Madam Ane ya, tadi. Eh, kita akan membahas tadi judulnya adalah ujian harta. Cuma sebelum masuk ke substansi ilmunya, tolong nanti diperkenalkan dulu secara singkat, misalnya di mana kerjanya, apa sekolahnya dan sebagainya. Baik, silakan Madam Ani untuk memulai. Ya, terima kasih Prof. Ini Madam izin untuk share screen. Silakan, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang dimuliakan para guru-guru semua, izinkan Madam Ani memperkenalkan. Mungkin tadi heran kenapa namanya Ani, karena memang nama lengkap dari sertifikat lahir Murniati. Tapi kok jadi Ani? Karena memang nama Cina Madam Mukimni. Jadi Madam alhamdulillah dilahirkan dari papa mama yang berbangsa Cina, generasi ketiga kalau dari papa, kalau dari mama generasi ketiga dari mama atau keempat ya, seperti itu. Jadi yang lahir di Indonesia. Jadi buyut Madam eh, yang dari mama lahir dari Tiongkok ya. Waktu itu lagi mungkin kenal dengan perang teh atau kerusuhan di Cina sehingga banyak yang pindah ke Indonesia. Tapi kalau papa, buyut Madam itu pekerja timah. Ada yang mungkin dari Bangka Belitung di sini. Pekerja timah yang dibawa berapa ratus orang pada waktu itu untuk tinggal di Bangka Belitung untuk mengerjakan pabrik-pabrik timah, tambang-tambang timah, ya. Dan sampai hari ini beranak cucut. Nah, alhamdulillah, Madam menemukan Islam sejak tamat SMA sepenuhnya mempelajari Islam itu yang sebelumnya beragama macam-macam, termasuk sudah mengenal Islam, namun eh, di agama Buddha juga, di Konghucu itu yang memang hari-harinya kami lakukan sampai karena memang tidak diakui ya agama Konghucu itu sehingga Madam juga sekolahnya di sekolah Kristen sehingga ke gereja Madam ya. Alhamdulillah Allah mempertemukan Madam dan sampai saat ini selalu bersama-sama dengan saudara-saudara, guru-guru semua, orang tua semua yang sama iman dan takwanya insya Allah. Dan Madam Alhamdulillah ketika minggat dari Lampung ke Jakarta itu menemukan Masjid Istiqlal, menemukan Masjid Lao Tse di Sawah Besar. Sehingga bersama-sama dengan para mu'alaf yang lain untuk mempelajari Islam, termasuk Pak Sapi Antonio. Jadi, Madam bersyukur sekali terus dapat kuliah S1 di Malaysia, kemudian S2 di UI. Di Malaysia itu International Islamic University Malaysia, di mana Madam belajar Al-Quran di sana. Belajar alif ba ta di sana. Belajar ngaji di sana. Alhamdulillah. Dan setelah pulang membangun Tazkiyah, 10 tahun Madam di Malaysia, membangun Tazkiyah sama-sama Pak Sapi Antonio, kampus Tazkiyah yang dulunya 25 mahasiswa. Alhamdulillah dengan kepemimpinan beliau dan kerjasama para pendahulu-pendahulu di kampus Tazkiyah itu sekarang mempunyai 2.500 mahasiswa. Dengan selaku kampus swasta ini suatu pencapaian yang luar biasa. Alhamdulillah. Dan Madam melanjutkan kuliah juga S1, S2 di UI, S3 di Inggris, dan S3, S1, S2, S3 ini di akuntansi syariah. Sedangkan S3 yang kedua kali Madam mendapatkan di PT IKI Jakarta tentang Al-Quran dan Tafsir. Dan Alhamdulillah
S1, S2, S3, S4, S7, S-teler ini semuanya beasiswa. Jadi Madam mendapatkan nikmat yang bertubi-tubi setelah masuk Islam, setelah ingin selalu dekat dengan Islam, luar biasa, kemudahan banyak sekali dalam kehidupan Madam. Padahal waktu minggat ke Jakarta, yang dibawa adalah uang mama yang harusnya diberikan ke tante di Lampung, tapi Madam bawa kabur. Kalau ingat-ingat dulu nangis sekarang, tapi kalau dulu kayaknya nggak nangis. Begitu luar biasa. Inginnya Madam menjadi orang yang baik, inginnya Madam menjadi seorang muslimah, dan alhamdulillah selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Madam tidak ingin masalah-masalah yang Madam hadapi selama ini, selama Madam sebelum Islam, banyak maksiat-maksiat dalam keluarga, judi, minum, mabuk, rentenir, riba, kemudian eh, berbuat kezaliman-kezaliman dalam keluarga itu, Madam tidak mau terulang. Makanya Madam ya berusaha untuk menjaga prinsip-prinsip Islam, syariah dalam kehidupan Madam dan juga menyebarkannya. Karena dengan menyebarkannya sambil mengingat untuk diri sendiri. Nah, makanya hari ini izinkan Madam menyampaikan, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya. Hanya saja mungkin sekedar saling mengingatkan. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam menyampaikan pesan-pesan. Insya Allah Al-Hasan ini merupakan wadah bagi kita semua untuk supaya kita bisa saling tolong menolong dalam keimanan dan ketakwaan insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Madam sebelumnya Rektor Institut Agama Islam Tazkiyah tahun 2017-2022, dan kemudian Madam juga aktif di berbagai tempat, di Asosiasi Fintech Syariah, di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia bersama Gubernur Bank Indonesia, kemudian bersama dengan Ibu Sri Mulyani di Ikatan Ahli Ekonomi Islam, kemudian Madam juga di Asosiasi Dosen Ekonomi Islam, kemudian Madam juga di perencanaan keuangan ya di level internasional, dan mereka Madam juga trainer, dan ini banyak sekali ingin Madam berdakwah, bukan ingin menyombongkan banyak jabatannya, tapi ingin banyak tempat berdakwah. Dan Madam juga eh, mendapatkan beberapa penghargaan, termasuk dipilih menjadi pemimpin wanita yang mendampingi Bapak Yusuf Kala untuk delegasi perdamaian ke Kabul, Afghanistan. Dan Madam juga baru diangkat juga menjadi anggota Pokja Literasi Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Menjadi tokoh penggerak literasi keuangan syariah tahun kemarin, dan tentu saja dengan uh, vehicle atau mobilnya Sakinah Finance dan Sobat Syariah ini, Madam ingin terus lagi banyak berbuat. Insya Allah mengumpulkan dari satu hasanah ke satu hasanah untuk dapat nanti memberatkan timbangan amal Madam. Alhamdulillah, Sakinah Finance ini yang tadi Madam sebutkan, dari awal pernikahan kami sudah menguatkan bagaimana inginnya suatu keluarga itu rapi keuangannya, sesuai dengan syarat syariah, sehingga insya Allah mendapatkan keberkahan dalam keuangannya, dalam kehidupan pribadinya maupun keluarganya. Kemudian Madam juga ingin menjadi atau memastikan Sakinah Finance ini terus banyak berbuat juga supaya menjadi mitra terpercaya keluarga Indonesia dalam pengelolaan harta dan keuangan syariahnya. Alhamdulillah tahadus bin nikmah, Madam baru berkeliling 22 negara Bapak Ibu sekalian dengan 70.000 peserta alumni dari Sakinah Finance ini, dan Bapak Ibu sekalian menjadi alumni Sakinah Finance ini 2 jam lagi nih ya. Insya Allah. Nah, tentu saja kita ada trainernya juga, ada 2.000, hampir 2.000 trainer kita kalau sudah mengikuti pelatihan 8 jam dengan Sakinah Finance. Dan Alhamdulillah kami juga memberikan literasi syariah kepada em, masyarakat disabilitas, baru 4.000 orang. Nah, ini kira-kira foto-fotonya dari berbagai negara. Alhamdulillah, terakhir Madam selain di Moskow, di Rusia, Madam juga memberikan literasi di Thailand dan Singapura ya, yang terbaru. Nah, ini kira-kira ketika masa COVID, bukannya makin sedikit, tapi makin banyak orang yang ingin tahu tentang bagaimana mengelola keuangannya sesuai syariah.
Alhamdulillah Allah memberikan salah satu hikmahnya dari menyampaikan atau mendatangkan COVID ke tengah-tengah kita itu adalah kesadaran masyarakat terhadap banyak hal. Salah satunya adalah keuangan syariahnya. Dan alhamdulillah Madam juga aktif di riset, di kajian-kajian massal dan juga TV juga memberikan semacam pandangan-pandangan kepada negara tentang bagaimana pengelolaan keuangan keluarga dan literasi keuangan keluarga kepada masyarakat Indonesia makin diperbaiki. Nah, alhamdulillah di TV-TV juga sering ada, di TVRI, di TV One dan sebagainya. Dan alhamdulillah Madam juga seling ini yang serunya kemarin pergi keliling 3 negara di Malaysia, Thailand, Singapura itu selama 6 hari 5 malam mengadakan pelatihan di atas bis. Nah, ini juga nanti bulan November mengadakan pelatihan saat umroh nanti insya Allah. Silakan Bapak Ibu kalau ingin kita bersama-sama dengan Al Hasani pergi umroh bareng-bareng November. Nah, ini juga Madam keliling 5 negara, 5 kota di Amerika dan insya Allah Oktober ini akan pergi juga ke Amerika, keliling di berbagai kota. Silakan jika Bapak Ibu ingin bersama-sama ke Amerika bisa bareng Madam dan Alhamdulillah kalau ada ini Umi Linda ada di tengah-tengah ini 1.000 ustazah kita kumpulkan untuk diberikan literasi syariah. Ini juga inisiatif Madam bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan. Ini ada Umi Linda ini di sini tengah-tengahnya. Ya, ini yang Bapak Ibu sekalian, Madam berharap Al Hasani juga bukan hanya menyantuni disabilitas, Madam yakin Bapak Ibu Al Hasani, para guru-guru di Al Hasani selalu ingin memberikan kebaikan, menebarkan kebaikan, memberikan bantuan kepada disabilitas. Tapi yang Madam harapkan adalah memberikan mereka ilmu. Ilmu bagaimana menerjemahkan Al-Quran kata per kata dari Al Hasani ini juga disampaikan ke komunitas disabilitas. Dan mereka ini sangat banyak jumlahnya, ada 28 juta orang di Indonesia. Jadi Madam kemarin Madam di Lampung menjumpai juga kami memperluas jangkauan disabilitasnya sampai ke seluruh daerah kemarin di Bandar Lampung. Alhamdulillah. Jadi seperti ini Bapak Ibu kalau kami adakan program namanya program 1.000 literasi dan ta'awun disabilitas di Yogyakarta misalnya dengan Muhammadiyah dan di berbagai kota dengan lembaga-lembaga zakat lainnya. Silakan Bapak Ibu kalau ingin kenal dengan komunitas disabilitas dan bagaimana menyampaikan mereka terjemahan huruf kata per kata ini dengan disabilitas melalui bahasa isyarat. Nanti Madam temukan mereka ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Madam ingin menyampaikan materi kita pagi ini singkat saja karena ingin banyak berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira coba taruh di chat, benar nggak? Benar tidak ini masalah keuangan kita atau ujian harta kita? Coba taruh di chat, benar atau tidak? Dan yang mana yang paling banyak kita hadapi di keluarga kita? Kehilangan harta, musibah kehilangan harta, masalah kita karena kita tidak tahu akad-akad syariah, utang piutang tidak tahu bagaimana akadnya, jual beli pun tak tahu bagaimana akadnya, ikut Zoom, ikut seminar nggak tahu akadnya, yang mana yang lebih banyak masalah kita. Silakan ditaruh di chat Bapak Ibu. Gaya hidup tak bisa turun. Dulunya pejabat, sekarang sudah pensiun, tak bisa menurunkan gaya hidup sehingga terpaksa berutang atau banyak memaksakan dirinya untuk berlomba-lomba untuk bagaimana bekerja keras mencari harta sampai kapanpun untuk mempertahankan gaya hidup. Kemudian cerai karena uang. Cerai diperbolehkan dalam Islam? Boleh. Namun dibenci oleh Allah. Nah, bagaimana cerai karena uang? Kemudian salah tunaikan zakat. Kita tunaikan zakat, tapi salah hitung. Nah, ada nggak nih di tengah-tengah kita? Dan yang keenam ini ya, saat ini 1, 2, 3, yang tadi juga 1, 2, 3, tapi nanti sebutkan di chat kata kuncinya aja. Nggak paham waris Islam. Coba ini. Ini ada seorang bapak di kursi roda, dia bilang, kita kasih anak kita sekolah, kita kasih anak kita kawin, kita kasih anak kita pom bensin. Hari ini anak kita seret kita ke pengadilan. Anak durhaka. Hanya gara-gara dia tak mau pembagian waris secara Islam. Ada tak ini di tengah-tengah kita?
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah ini ya, ada pertanyaan, ada jawaban yang banyak sekali ini ya, Insya Allah. Asing dengan akad syariah, asing dengan akad syariah, asing dengan akad syariah. Nah, nomor dua asing dengan akad syariah. Oh, yang nomor dua tadi ya setelah tunaikan zakat ya, gaya gaya hidup, belum paham akad syariah, asing dengan akad syariah, asing dengan gaya hidup tak bisa turun. Nah ini dia akad syariah, asing dengan akad syariah, belum bisa mengelola dengan syariah. Nah, ini banyak sekali ya. Salah menghitung zakat. Nah, kurang paham dengan akad syariah. Musibah harta dan asing tentang akad syariah. Asing dengan akad syariah. Salah tunaikan zakat, nggak paham waris. Nah ini dia, nggak paham waris. Ya, nggak paham waris Islam. Ini banyak sekali Bunda, Buya. Buya ini perlu kita berikan nanti ya. Buya menyampaikan tentang hal ini karena Masya Allah kita diberikan Al-Quran dan semuanya jawabannya ada dalam Al-Quran. Jadi Madam bersyukur ketika masuk Islam, Madam sangat gemar memperdalami ilmu Al-Quran. Ya karena di sana ternyata Masya Allah tidak ada masalah umat, tidak ada masalah yang hari ini terjadi demo-demo itu kenapa? Sebenarnya jawabannya ada dalam Al-Quran. Nah, dan ini sepakat nggak? Sepakat nggak? Coba ujian harta itu dari pertama kita masih kanak-kanak sampai kita ngurusin kebutuhan pribadi, kebutuhan pasangan, kebutuhan keluarga kecil, kebutuhan keluarga besar, sampai kebutuhan masa tua. Ini ada nggak ujian harta itu? Atau ada jedahnya dia? Ah, aku nggak mau datangin ujian harta, kata Allah. Kepada orang yang lagi berkeluarga, baru mau berkeluarga. Ada nggak? Atau setiap masa? Ada terus ujian, Bu Nelly. Ah, ini luar biasa ya. Takutnya kita. Ujian ini ada terus di tengah-tengah kita. Betul, karena disinilah ayatnya yang jelas tadi disampaikan oleh Buya kita juga tentang ujian harta, ujian anak ya, semuanya fitnah. Dan ini kalau kita lihat bagaimana ujian-ujian ini juga perlu kita siasati. Ya, tadi yang disampaikan Buya, Masya Allah, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya dari bagaimana kita wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini luar biasa. Jadi memang Allah mempertegas, kamu tahu nggak? Harta dan anak-anakmu itu fitnah loh. Nah, wa annallaha indahu ajrun azim. Kata-kata azim disandingkan dengan ajrun yang bermakna pahala yang besar. Kalau kita ingat bahwa di sisi Allah sebenarnya yang perlu kita minta yaitu pahala yang besar. Di sini juga dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 14 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khayli al musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi ayat ini jelas-jelas ada dalam hidup kita. Coba kita periksa satu-satu. Zuyyina linnas. Zuyyina kata-kata yang dipilih oleh Allah pun Masya Allah. Zuyyina itu artinya diperhiaskan. Manusia itu diperhiaskan dengan apa? Hubus syahwat. Hub. Orang yang jatuh cinta itu hub ya. Ya, makanya kata-kata habibi, habibati, ya dari kata-kata hub, ya syahwat itu seperti syahwat. Jadi perhiasan, terus cinta dengan keinginan. Syahwat itu keinginan, terus kemauan, terus selera, itu syahwat semua itu. Bagus kalau ada syahwat. Kalau nggak ada syahwat, ya nggak hidup kita. Tapi syahwat yang bagaimana nanti ya? Nah syahwatnya kepada siapa saja? Kita hitung ada 7 ya. Minan nisa perempuan. Di dalam tafsir-tafsir dijelaskan satu-satu ini Masya Allah.
Apakah nisa itu? Ya memang nisa salah satu tadi yang hubungannya dengan ayat yang dibacakan oleh Buya kita tadi. Fitnah. Karena banyak sekali kecantikannya yang pada dirinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya kita diperintahkan untuk menutup aurat-aurat kita. Karena banyak sekali celah-celah syahwat di sana. Celah-celah hub di sana. Celah-celah zuyyina di sana. Ya. Jadi perhiasan itu semuanya ada. Ditambah lagi perempuan yang berhias-hias. Tambah lagi lah dia cantiknya. Nah, terus ada ini. Apa ini dimaksud dengan banin? Kok banin sih? Kenapa anak-anak? Dan anak-anak ini berupa anak-anak laki-laki. Ya. Kalau banat perempuan, kalau banin laki-laki. Kenapa banin disebut? Ternyata di zaman jahiliyah dahulu, laki-laki itu istimewa sekali. Bahkan perempuan, kalau ketahuan perempuan lahir dikubur hidup-hidup. Nah, laki-laki ini, si banin ini, bahkan menerima waris lebih banyak daripada perempuan. Perempuan tak dikasih waris di zaman jahiliyah dahulu. Apalagi kalau banin ini tumbuh besar dan dia bisa menunggang kuda dan berperang. Wah, tambah lagi dipuji-puji. Nah, inilah syahwat kepada banin disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian apa? Ini seru. Ya, harta benda yang bertumpuk dari mana? Zahab dan fiddah, emas dan perak. Ya, kita tahu sendiri emas 1,3 juta per gram. Bapak Ibu waktu menikah dulu emasnya 25.000 ya, Bu Rosalina, Bu Nel. Berapa dulu? 100.000, 50.000 per gram ya. 15.000. Aduh, 15.000. Sekarang kalau disimpan emasnya itu banyak kali ya, bertumpuk-tumpuk ya. Nah, inilah kata-kata tadi ya, bertumpuk-tumpukkan emas dan perak itu salah satu syahwat kita. Nah, ini ujian harta semua ini. Dan ada kuda. Nah, ini seru nih. Kenapa kuda? Ternyata di zaman jahiliyah dahulu, bahkan di peradaban Islam, kuda itu istimewa. Bahkan ada ayatnya sendiri, ada surahnya sendiri. Al-Adiyat. Ya. Nah, itu kuda ini wal adiyatu dhabha. Wis keren ya. Jadi memang disebutkan dalam surah tertentu, surah khusus berkenaan dengan kuda. Nah, di sini kuda ini eh, apa merupakan komoditas bahkan. Bahkan sampai hari ini sering ada perlombaan kuda, bahkan dijadikan judi. Karena syahwat manusia yang tidak betul ya, menjadikan dia tempat taruhan judi. Ya, wal khailil musawwamati wal an'am. Ya. Kemudian ada bedanya dengan musawwamati. Jadi ada wal khaili al musawwamati wal an'am. Ada yang al an'am. Al an'am ini apa? Hewan ternak. Kok beda sama kuda? Nah, ini seru nih. Al-Quran Masya Allah luar biasa. Ternyata ada bedanya dengan kuda yang begitu istimewanya dengan al-an'am yang memang kita puji-puji juga. Yang kita juga ingin mendapatkannya, memperolehnya. Yaitu sapi, ayam, kambing, kerbau, unta, dan sebagainya. Ya, jadi hewan-hewan ternak itu yang menjadikan kita juga sampai tak mau mengeluarkan zakatnya. Ya, nah ini yang menjadikan ujian harta. Dan wal harth, sawah ladang, kebun. Nah, Bapak Ibu semuanya ada sawah, ada ladang, ada kebun yang menganggur itu ujian harta. Tapi Allah mengatakan setelah itu, hei, tahu nggak kita semua? Halo, halo. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itu mah di dunia aja kata Allah. Nggak ada apa-apanya. Umur 63 tahun Rasulullah SAW meninggal dunia. Pendek kata Allah. Kamu juga bakal nggak bakal panjang deh dari 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. 125 tahun aja deh nggak apa-apa deh. Coba lihat yang di Jepang. Cuma berapa orang yang bisa hidup 125 tahun. Rata-rata umat manusia di Indonesia usia yang meninggal laki-laki 71 kalau nggak salah yang perempuan sekitar 74. Jadi laki-laki lebih cepat ya rata-rata di Indonesia yang dicabut atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak tahu ini kenapa ya laki-laki tak kuat seperti perempuan ya.
dari segi usia mortalitasnya. Mungkin karena laki-laki tak kuat dengan cobaan-cobaan hidup. Betul, Prof. Hairil Anwar? Karena berat tanggung jawab. Berat tanggung jawab, berat amanah, berat beban hidup. Kalau perempuan, berat juga lah dia, Prof. Iya, tapi kuat ya, kuat dalam menghadapi cobaan. Mungkin ya salah satunya itu. Tapi kita semua insya Allah kuat dalam menghadapi sebuah cobaan ujian Allah hingga yaumil akhir mendapatkan husnul khatimah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, wallahu indatu husnul ma'ab. Kata Allah, kalian ribut-ribut banget sama harta, sama emas, sama perak, sama anak-anak, sama harta benda yang bertumpuk emas dan perak dan kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Ribet banget sih. Itu mah sementara. Kalian kalau balik ke aku nih dalam husnul khatimah, sehingga itu adalah husnul ma'ab. Husnul ma'ab ini dapat didapati oleh kita insya Allah dengan mendapatkan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari sabikun sabikun ulaikal muqarrabun fi jannatun na'im. Orang yang masuk surganya di jalan tol, insya Allah yang dekat dengan Allah di surga yang penuh kenikmatan. Amin, semuanya diaminkan ya. Nah, Alhamdulillah ini Ustazah Konitali, ini juga keturunan Cina ya, Konitali Tan. Nah, saya udah tahu tadi itu sebenarnya ingin menegur ya, menyapa. Insya Allah kita bersama-sama nanti jumpa ya Ustazah. Nah, Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, para guru sekalian, makanya Medem dengan melihat masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kita tadi, Medem ingin memberikan lebih banyak lagi tentang dakwah dalam keuangan keluarga. Jangan sampai kita terbuai dengan ujian-ujian harta tadi dan kita tidak tahu bahwa kita sedang diuji dan tidak tahu bagaimana solusinya. Kita kadang-kadang tahu dan kita sedang diuji, sadar, tapi solusinya kita biarkan saja, kita tidak cari. Nah, jadi kami mengenalkan konsep ini kepada masyarakat. Ya, Alhamdulillah ini sudah ada dalam bukunya dan bukunya sampai hari ini selalu dicari-cari. Sejak tahun 2013 kami tulis di Inggris dan bukunya sudah disebarkan di berbagai negara dan juga di berbagai kesempatan. Itu namanya Sakinah Finance. Nah, Bapak Ibu sekalian, simpel saja. Ketika kita ingin tahu bagaimana cara mendapatkan solusi terhadap ujian harta ini, pertama pastikan pendapatan kita halalan thayyiban. Dengan nanti kita lihat ya apa sih yang kira-kira bisa kita lihat kalau kita ingin memastikan halalan thayyiban dengan 7 prinsip pendapatan ini seperti apa sih? Baik itu kita mendapatkan gaji, bisnis, limpahan harta waris, zakat, infak, sedekah, wakaf bagi yang miskin. Jangan sampai mendapatkan bantuan tapi kita tidak layak mendapatkannya. Kemudian dari hadiah, ya hadiah-hadiah ini halal nggak sih yang kita terima? Nah ini ya, jadi nanti kita akan cek bagaimana pendapatan ini bisa menjadikan salah satu solusi bagaimana kita memastikan kehidupan kita yang halalan thayyiban. Dan kemudian kami percaya dengan pendapatan yang halal, yang baik ini akan memperkokoh rumah kita. Ini rumah, bentuknya rumah. Pondasi rumah kita adalah pendapatan yang halalan thayyiban. Dan insya Allah dengan kokohnya pendapatan kita, kita akan dapat menopang kebutuhan, dapat membedakan kebutuhan sama keinginan. Sehingga gaya hidup kita yang tidak bisa direm-rem tadi, ketahuan. Oh ternyata ini bukan prioritas. Ya udah, tidak usah aja. Kita sudah masuk masa pensiun. Ya udah, nggak usah aja yang terlalu muluk-muluk, ya, yang terlalu memaksakan diri. Nggak usah. Kita pastikan kita dalam kebutuhan daruriyat saja. Ya, yang penting kita bisa beribadah dengan tenang, kita bisa menjalankan kebaikan-kebaikan sudah cukup. Ya. Nah, kita juga ingin ketika kita surplus masih ada uangnya, masih ada dananya, masih ada hartanya, bisa kita investasikan. Ada 2 investasi, investasi akhirat sama investasi dunia untuk anak-anak kita. Dan dua-duanya dianjurkan dalam Islam. Ya, tapi yang wasotia di tengah-tengah. Jangan sampai kita berinvestasi-investasi ya berlebihan untuk yang sosial, tapi dengan untuk anak-anak kita berhitung-hitung untuk kuliahnya,
untuk membantunya dalam berkarir, berbisnis, kita berhitung-hitung. Karena kita juga diwajibkan untuk menjadikan generasi kita selanjutnya kuat dan kokoh, ya. Nah, ketika kita defisit, ya, naudzubillah, dari wajah-wajahnya di sini tak ada yang punya utang-utang lagi nih ya. Wajah-wajahnya penuh dengan Pak Helmi Edianto, wajahnya bersinar-sinar. Tidak ada hutang ini. Ibu Metra Feryati, nah wajahnya penuh dengan nur ala nur. Nah, ini nggak ada hutang-hutang lagi nih. Pak Arfa Kasim dari tadi senyum terus karena tak pernah berhutang. Ya, nah insya Allah. Nah, kalaupun ada kita ingat-ingat, jangan sampai dulu waktu masa nakal-nakal dulu waktu SMA pernah ngambil bakwan, beli 3 ambil 5. Jadi banyak yang suka lapor ya, gimana ya, saya dulu waktu SMA nakal dikit nih, warungnya sekarang udah nggak ada lagi, gimana saya bayar utang. Nah ini bahaya ya. Jadi mudah-mudahan bisa disedekahkan ya atas nama yang bersangkutan, karena tak lagi menemukan eh, pemilik harta tadi, keluarganya juga tak tahu, kita sedekahkan atas nama dia. Nah, kalaupun hutang, hutang yang syariah. Anak-anak kita juga kita nasihatkan kalau berhutang, hutang dengan yang sesuai syariah. Hutang boleh, tapi hutang yang sesuai syariah bagaimana? Nanti kita bahas di lain waktu. Nah, kemudian impian keuangan kita pengen haji, umroh lagi, kita pengen berwakaf, kita pengen ini. Jadi impian-impian yang baik itu banyak sebenarnya. Ya, selain kita bersedekah, kita ingin menyebarkan bagaimana Al-Hasani ini terus berkembang. Ya, tak mungkinlah kita bersanding terus dengan Buya, karena Buya tangannya 2, mulutnya 1. Nah, zoomnya pun 1. Waktunya pun hanya 24 jam. Nah, kita sebagai murid beliau menyampaikan supaya menjadi amal jariah untuk beliau, dan juga kita mendirikan juga pusat-pusat Al-Hasani di tempat-tempat lain. Nah, inilah impian kita, ya. Kemudian bagaimana ketika rumah kita yang kokoh tadi, kita harus kasih atap. Atapnya adalah resiko keuangan yang harus kita pastikan berkurang demi waktu. Dan kita cegah jangan sampai ada resiko-resiko, makanya BPJS kita jangan sampai kita lalai, ya. Asuransi-asuransi tambahan yang sesuai syariah kita juga lakukan, ya. Tadi investasi juga pastikan investasi yang sesuai syariah, utang syariah, ya. Kemudian masa pensiun kita juga insya Allah mendapatkan terus keberkahan. Ya, bagaimana berbuat banyak lagi kebaikan, karena di masa pensiun ini pesan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, man khairun nas ya Rasulullah, khairun nas man tola umurhu wa hasuna amaluhu. Tapi bagaimana yang baik itu ya Rasulullah, yang berusianya panjang dan banyak amal solehnya. Terus yang tidak baik yang bagaimana dong Rasulullah? Kata Rasulullah, man tola umruhu wasa'a amaluhu. Yang panjang usianya tapi tak banyak berbuat kebaikan. Ya. Nah, terakhir ketika kita ingin memastikan rumah kita ini rapi, bersih, dan kokoh, pastikan tak ada sengketa harta. Jangan sampai di usia senja malah ditarik-tarik anak-anak ke pengadilan. Maka dari itu, penuhi wasiat Allah. Di surah An-Nisa 11, 12, 13, 14, 76 kita baca-baca lagi, kita diskusikan lagi dalam keluarga, karena ayat awalnya luar biasa powerfulnya, luar biasa kencangnya Allah menitipkan wasiat kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain ila akhir. Ya, surah An-Nisa 11, 12, 13, 14, 176. Kebanyakan kita di dalam perkara-perkara di sini biasanya disampaikan surah An-Nisa 11, 12, 176 saja. Ya, surah yang keempat ya. Tetapi penting kita menelaah ayat yang surah surah An-Nisa ayat 11, 12, 176 sudah lengkap insya Allah, tapi perlu ditambah dengan 4, 13, 14 karena di situ ada seruan Allah yang begitu dahsyatnya. Tilka hududullah, kata Allah. Itu hukum-hukum aku. Maka harus kita patuti. Nah, jadi aku wasiatkan kepada kamu untuk membagikan harta, ya, harta waris ya, kepada anak-anakmu. Kalau laki-laki mendapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian.
Itu wasiat Allah. Dan wasiat Allah juga lengkap bagaimana ketika anak mendapatkan meninggal, dia belum menikah, bagaimanakah harta warisnya ketika seorang suami istri ada salah satunya meninggal, anaknya perempuan saja, atau dia tidak punya anak, atau dia punya anak laki-laki dan perempuan, bagaimana pembagian harta warisnya. Begitu luar biasa dibantu dengan pedoman dalam Al-Quran. Hidup kita insya Allah lurus ya kalau kita mematuhi aturan-aturannya. Sayangnya sudah banyak yang melupakannya. Sehingga rumah yang tadi kita kokoh-kokohkan hancur berkeping-keping karena sengketa waris. Ya, Madam sampai pernah ada ngasih kajian waris di satu lembaga, ada 50 orang di hotel tersebut, tiba-tiba ada seorang perempuan nangis. Dia keluar dari ruangan. Terus suaminya bilang, terima kasih Ustazah sudah menjadikan istri saya menangis. Waduh, kata Madam, kenapa berterima kasih? Justru saya malu, justru saya takut. Kenapa saya menjadikan dia nangis? Terima kasih karena dia sudah bertahun-tahun bermusuhan dengan saudara kembarnya. La haula wala quwata illa billah. Karena tidak sepakat dengan pembagian harta waris dari orang tua. Ketika lahir, ketika dalam perut berdua dengan saudara kembar. Ya kan? Berebut makanan di dalam perut ibunya. Ketika lahir pun berdua-duaan. Ketika lahir dari kecil sampai besar pun bajunya pink, pitanya pink, sepatunya pink, semuanya mau bersama. Sekolah pun bersama, kemana-mana bersama. Ketika berkeluarga dan kemudian masih terus bersama-sama. Tapi ketika ada sengketa, ada pembagian waris, terjadilah sengketa. Yang tadi bersama-sama tak bersama lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka dari itu pastikan Bapak Ibu sekalian, harta yang kita kelola tadi adalah untuk menjadikan tujuan-tujuan syariah kita tercukupi. Kita insya Allah bersama-sama Buya hampir tiap subuh karena hifzuddin, kita ingin menjaga agama kita. Kita insya Allah menjalankan kehidupan kita, makan kita semuanya karena kita ingin hifzun nafs, menjaga kehidupan kita. Karena kita ingin terus melestarikan kehidupan kita. Begitu juga membuang sampah, ya, memelihara hewan-hewan jangan disakiti, ya, itu juga dalam rangka melaksanakan kehidupan kita. Kemudian hifzul akal, kita terus menelaah bagaimana menerjemahkan ayat per ayat dengan Buya dalam rangka memastikan intelektual kita, membaca buku-buku tafsir-tafsir Al-Quran dalam rangka hifzul akal. Nah, kemudian kita juga berkeluarga, memastikan anak cucu kita, keluarga kita, sepupu-sepupu kita, orang tua kita, kakek buyut kita, ini dalam rangka hifzul nasl, menjaga keturunan dan keluarga. Termasuk juga ketika kita saat ini belanja, menabung, investasi, dan sebagainya dalam rangka hifzul mal. Hifzul mal ini yang sangat-sangat banyak kita 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 bincangkan dalam hari-hari kita. Bagaimana nih kita menjaga harta kita? Menjaga harta bukan berarti tidak membelanjakannya, tetapi menjaga amanah Allah supaya nanti bisa dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Ya, karena dalam surahnya jelas, dalam surah Al-Hasyr surah yang ke-58 ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi Allah mempertegaskan ayat itu dengan menyebutkan kita orang-orang yang beriman dengan perintah takwa sampai 2 kali. Dan setiap diri kita, kata-kata nafsun, ya, sendiri-sendiri, itu adalah untuk bagaimana nazoro, bagaimana melihat ke depan. Wal tanzur kaifa kana akib wal tanzur nafsu ma qaddama liqad. Ya, bagaimana kita melihat apa yang terjadi di hari esok sehingga kita harus mempersiapkannya. Ya. Nah, inilah yang mempersiapkan hari esok, bukannya hari Ahad, hari Senin, Selasa itu termasuk, tetapi juga di ila yaumil akhir. Bagaimana kita nanti akan bertanggung jawab atas semua perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Madam sudah sampaikan, Madam ingin menyampaikan tentang 7 pendapatan. Namun sebelum itu mungkin Madam ingin mendengarkan ada tanya jawab. Kalau misalnya cukup waktu kita, kita akan kembali ke 7 pendapatan lagi. Silakan
Prof. Khairil Anwar. Baik, terima kasih. Sebetulnya waktu kita masih banyak karena sampai jam 7, Madam, sampai jam 7. Ya.